Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat, luar biasa. Allahu Akbar. Sudah sarapan semua ya? Sudah. Oke, sebelum pelajaran saya absen dulu ya. Ya. Nanti tolong yang hadir tunjuk tangan sama ngomong hadir ya. Ya. Yang pertama Alif Farhan. Hadir, Pak. Yang kedua Bambang Triyuda. Oke. Terus Dwi Puspitasari, Hadir. Eka Ramadhani, Hadir. Hasan Sidik, Hadir. Karisma Septiani, Hadir, Pak. Latifa Zahra, Hadir. Meita Nindya, Hadir. Merlando, Hadir, Pak. Muhammad Hasan, Hadir. Muhammad Firman, Hadir. Muhammad Samsul Huda, Hadir. Najika Zahratun Sifa, Hadir. Nur Halimah, Hadir. Putri, Hadir. Putri Pratama, Putri Urfa, Hadir. Renita, Hadir. terus Rini, terus Rino, Hadir. terus Ririn, Hadir. terus Rizky Ramsanjani, mana itu ya? Terus Suci Rahmatullah, terus Tova, Hadir. terus Tri Engga, Hadir. terus Sesia. Hadir. Oke, sudah ya. Kira-kira sudah siap belum untuk pelajaran hari ini? Ya. Oke, karena biar semangat kita ice breaking dulu ya. Kita ice breaking dulu. Nanti caranya, nanti kalian tahu angka 1, 2, 3 nggak? Tahu ya. Nanti bukan 1, 2, 3, 4, tapi 1, 2, 3, 10. Oke ya. Cara mainnya nanti ketika saya ngomong 1, tangannya akan seperti ini. Nanti kalian akan masing-masing ini menghadap ke sini semua ya. Nanti berdiri semuanya. Yang ini ke sini, nanti menghadap ke saya semua. Ketika saya bilang 1, nanti tangan-tangan yang di pundak temannya. Ya. Terus kalau 2, nanti tangan kiri ke pundak temannya. Terus ketiga, nanti pijit ya, pijit. 3 sampai 10. Berarti 3-nya itu 10 kali, pijit 10 kali. Gitu ya. Paham apa enggak? Paham ya? Kalau paham silakan berdiri semuanya. Yang depan ya berdiri sama yang depan dulu. Berdiri semua ya. Berdiri semua ya. Berdiri semua. Saya ulangi instruksinya. Nanti tangan angka 1, tangan kanan di pundak kanan temannya yang di depannya. Kalau yang cowok sama cewek nggak usah ya. Ini 3 aja. Yang ini 3, ini juga 3, ini 3. Jadi jangan cowok menjadi cewek, jangan ya. Jangan ya. Oke. 1, 2, 3. 3-nya dihitung sendiri selama 10 kali. Gitu ya. Nanti 3 biji, 3 biji, 3 sampai 10 kali. Gitu ya. Nanti jangan khawatir, nanti balik ke sana kok ya. Nanti balik ke sana. Ya. Oke. Sudah siap? Oke. Nanti tolong baru ngomongnya ya. 1, 2, 3, 3 gitu ya. Kesepakatan 3-nya itu 5 kali atau 10 kali? 20 ini jumlahnya. Berapa kali? 5 kali ya? Nanti 5 kali 3, 3, 3, 3, 3. Seperti itu ya. Kita hitung bareng-bareng ya. 3, 2, 1. 1, 2, 3. Terus 3. Itu sendiri sampai 5 kali. 3. 3. 3. Terus 3 lagi. 3. Sudah cukup ya? Cukup. Silakan balik ke arah sana. Ya.
bilang 1, 2, 3. Semuanya bareng semua. 3, 3, 3 selama 5 kali. Gitu ya. Bisa? Saya ulangi ya. Saya instruksikan. Kita bareng-bareng 3, 2, 1. 1, 2, 3, belajar tentang AI ya. Nanti kalian perhatikan ke saya tak menyiapkan dulu di komputer saya. Tunggu sebentar ya. Di sini udah ada yang pernah mendengar kata-kata tentang AI atau KA. Kalau bahasa Indonesia KA, kecerdasan artifisial. Kalau dalam bahasa Inggris itu AI, artificial intelligence ya, seperti itu ya. Silakan semua ke depan semua ya. Nanti kita akan belajar tentang pengoperasian. Tolong yang ngantuk, jangan ngantuk dulu ya. Nanti ngantuknya ya. Ke depan semua kita akan belajar tentang ini ya, tentang pengoperasian, pengaplikasian dan kolaborasi perangkat kecerdasan artifisial. Nah, tujuan pelajarannya nanti setelah pelajaran ini saya harapkan kalian akan memahami ya 4 tujuan pelajaran. Yang pertama, tolong salah satu membaca ya. Salah satu membaca nomor 1. Hari ini yang ulang tahun di bulan ini siapa? Ulang tahun di bulan Juli siapa? Asa, Pak. Asa, oke, Asa baca nomor 1 ya. Silakan Asa dibaca nomor 1. Kacamata, Pak. Baca. Gak kelihatan? Nanti siapa yang kelihatan siapa? Merwando, silakan Merwando. Oke, Pak. Pertama, peserta pelatihan mampu memahami dan mengaplikasikan perangkat kecerdasan artifisial pada area pemanfaatan secara umum dan khusus. Oke, berarti nanti memahami dan mengaplikasikan. Kalian paham dan menggunakan. Nanti akan ada demonstrasi dari saya, terus kemudian kalian praktekkan pakai komputer masing-masing. Seperti itu ya. Yang kedua, yang ulang tahun di tahun ini siapa? Alif Farhan. Alif Farhan, silakan Alif. Silakan Alif nomor 2. Nomor 2, peserta pelatihan mampu menentukan perangkat kecerdasan artifisial yang sesuai untuk berkolaborasi. Oke, nanti tujuan ini pelajaran ini kalian harus bisa menggunakan perangkat kecerdasan. Mungkin yang sudah sering kita gunakan pakai ChatGPT contohnya, seperti itu ya. Terus yang ketiga, tadi udah coba semua, silakan cewek yang membaca. Saya tunjukkan saya. Siapa ya? Dwi Puspitasari yang mana? Dwi Puspitasari. Oke, silakan Dwi nomor 3 dibaca. Peserta pelatihan mampu menghasilkan konten hasil kolaborasi dengan perangkat kecerdasan artifisial. Oke, harus menghasilkan konten. Konten itu ada apa aja ya? Konten itu bisa berupa teks ya. Kalau teks itu ya tulisan, misalnya tulisan ya saya sedang belajar atau apa. AI juga bisa untuk menghasilkan gambar, bisa juga untuk menghasilkan video. Ya, hari ini kita akan belajar tentang hal itu ya, bisa menghasilkan gambar, video atau teks. Seperti itu ya. Yang keempat, tujuannya dibaca Mbak Putri Nuril. Silakan dibaca Putri Nuril. Peserta pelatihan mampu memilih model, metode dan pendekatan pembelajaran yang dapat untuk mengintegrasikan kecerdasan artifisial dalam proses pembelajaran. Oke, nanti kalian kalau menggunakan AI itu bisa buat tambahan pelajaran kalian kalau misalnya di rumah atau di sekolah. Kalian bisa misalnya mencari jawaban dari soal-soal yang diberikan oleh Ibu Guru di AI. Tapi jangan ini ya, kalau misalnya kalian mencari jawaban di AI,
tolong dicek lagi, jangan langsung digunakan untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu guru. Dicek dulu benar apa tidak. Kalau misalnya benar silakan dipakai, kalau misalnya enggak ya tolong di cross check lagi. Seperti itu ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan atau belum? Belum ya? Kalau belum kita lanjut ke selanjutnya. Apa itu kecerdasan artifisial? Nah, definisi AI menurut para pakar yang pertama dari John M. McCarthy ya, tahun 1956. Ini bapaknya AI ya. 1956. Silakan dibaca lagi, siapa yang membaca? Mas Hasan, silakan dibaca Mas Hasan. Nomor 1, Mas Hasan. 1. John McCarthy 1956. Apa AI? AI adalah ibu kota merekayasa untuk membuat mesin cerdas, terutama program komputer cerdas. Sumber McCarthy, J. Stanford University. 2. Satu aja Mas, satu aja. Nanti yang lain dari berbagi ya. Satu aja ya. Terima kasih Mas Hasan sudah membaca. AI adalah ilmu dan rekayasa untuk membuat mesin cerdas, terutama program komputer cerdas. Kira-kira yang membuat ini manusia atau bukan ya? Kira-kira membuat AI? Manusia ya. Berarti AI ini itu pasti nggak mungkin lebih cerdas dari manusia, karena yang membuat manusia. Tinggal manusianya yang mana, kita atau bukan yang membuat. Berarti AI ini pasti ada kesalahannya. Misalnya AI ini nggak punya perasaan misalnya ya. Kalau misalnya komputer atau AI-nya mati, ya udah pasti akan mati. Misalnya kalian pakai komputer terus lagi nggak mood, lagi pengen cepet-cepet selesai, tapi komputernya lemot. Kan dia nggak punya perasaan komputer kalian. Iki kok lemot teman ya, sedangkan saya pengen cepet-cepet kayak gitu. Gitu ya. Jadi tidak mungkin AI itu lebih cerdas dari manusia sendiri karena yang membuat itu manusia. Seperti itu ya. Terus yang kedua ada dari Elaine Rice. Ada tahun 1983. Silakan dibaca Mas apa ya? Mas Rizky, silakan dibaca. Nomor 2. Yang keras Mas, yang seru. Elaine Rich 1983, pakar AI dan menulis buku Artificial Intelligence. AI adalah studi tentang bagaimana membuat komputer melakukan hal-hal yang saat ini dapat dilakukan lebih baik oleh manusia. Oke, yang kedua dari Elaine Rice atau pakar dan penulis buku AI. Jadi tahun 83 sudah ada pakarnya ya. Ini sudah lahir atau belum ya? Kalian? Belum ya? Belum ya? Saya aja belum lahir, dia udah mikir ya. Ini bagus sekali. Terus yang selanjutnya dari IBM atau pemimpin global dalam teknologi AI, yaitu memanfaatkan komputer dan mesin untuk meniru kemampuan pemecahan masalah dan mengambil keputusan manusia. Jadi kita sekarang bisa menggunakan AI, misalnya cara mendapatkan cewek yang cantik. Tinggal kalian tanyakan ke AI, yaitu supaya lebih itunya ke ChatGPT, itu akan muncul nanti kriterianya. Misalnya kalian harus A, harus B, harus C, harus D, seterusnya. Seperti itu ya. Atau misalnya saya pengen membuat nasi goreng, itu nanti akan muncul resep-resep nasi goreng di AI. Seperti itu ya. Kita lanjutkan definisinya ya. Seiring berjalannya waktu, pengertian tentang AI mengalami pengembangan kerap bersentuhan dengan pertanyaan filosofis mengenai makna sejati dari kecerdasan. Dan sejauh ini yang dapat dikatakan benar-benar, namun dalam prakteknya KA mengacu pada sistem yang memungkinkan komputer belajar dari data, mengenal pola, serta membuat prediksi atau keputusan secara mandiri. Oke. Yang selanjutnya ya, ada karakteristik kecerdasan artifisial. Oke. Yang pertama ada KA, belajar dari data atau machine learning. Ada yang tahu machine learning? Ada yang tahu? Mesin itu apa? Mesin itu apa? Mesin pembelajaran ya. Learning itu pembelajaran. KA bisa belajar dari data yang diberikan kepada Russell tahun 2021. Semakin banyak data yang dipelajari, maka akan semakin baik kemampuannya.
Oke ya. Jadi semakin banyak kalian tahu, ya berarti semakin baik. Berarti AI ini ada yang menginputkan ya. Saya filosofikan ya. Misalnya dalam suatu kelas ini dinamakan AI. Ya. Di dalam AI ini itu ada banyak data. Data siapa aja? Misalnya datanya Firman, datanya Merlando, datanya Hasan, datanya Asa, dan yang lain. Jadi si yang punya AI ini itu memasukkan data sebanyak-banyaknya ke dalam kelas ini. Ya, ini saya contohkan sebagai AI. Jadi ada 22 anak masuk ke sini. Jadi misalnya ada orang lain, misalnya orang lain mencari buatkan saya profil tentang Asa. Nah, nanti si AI ini, kelas ini akan memunculkan data tentang Asa di mana mau di komputernya dia atau di HP-nya dia, seperti itu. Jadi semakin banyak datanya, itu akan semakin bagus AI-nya. Jadi ketika ada yang tanya apa aja, pasti akan muncul. Ya. Jadi semakin banyak datanya, itu namanya big data atau database. Data itu data, base itu kumpulan, jadi kumpulan data. Jadi saya analogikan seperti itu. Jadi AI itu sebuah ruangan kelas, kemudian diisi data-data semua orang. Datanya nggak cuma kalian ya. Di dalam kelas ini ada data AC, ada data dinding, misalnya catnya warna apa, ada data meja berapa, dan sebagainya, ada komputer dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Jadi data itu nggak cuma tentang manusia saja, tapi bisa berupa barang, bisa berupa informasi dan lain-lain. Seperti itu ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, tidak ada ya. Kita lanjutkan. KA mampu beradaptasi dan meningkatkan performanya. Tadi saya bilang semakin banyak datanya itu akan semakin bagus, berarti akan semakin membaik performanya. Jadi mungkin di sini ada yang pernah ini enggak menyetorkan data kalian sendiri ke orang lain tapi dibayar enggak? Enggak pernah ya? Karena di kota-kota lain sudah ada ya. Kalian cuma diambil data kalian melalui mata dan dibayar 200.000 atau 200.000. Jadi data kalian melalui mata diambil itu sebagai nanti sebagai big data atau database yang banyak, kemudian bisa dijual data kalian. Seperti itu. Jadi kalau misalnya ada yang mau membeli data kalian, ya silahkan, nggak apa kalau kalian mau. Tapi nanti ada konsekuensinya, data itu digunakan oleh yang beli data. Terserah mau buat, misalnya kalau membuat data orang lain yang lebih jelek, misalnya mungkin yang PSN jadi data-data orang-orang yang berkecimpung di dunia, misalnya dunia porno atau lain, itu kayak gitu. Apalagi kalau data kalian sampai ada fotonya, itu bisa digunakan untuk orang-orang yang nggak bertanggung jawab. Jadi ya data itu sangat penting bagi kita semua ya. Jadi kalau misalnya punya data terus dibayar, kalian nggak usah mau, karena berbahaya buat kalian sendiri. Sampai sini ada pertanyaan, Fernando? Cukup kayaknya Pak. Cukup, kita lanjut ya. Ya Pak. Oke. Yang ketiga, KA bekerja berdasarkan algoritma dan model. Ada yang tahu tentang algoritma dan model? Ada yang tahu? Belum tahu ya? Algoritma ini adalah langkah-langkah yang tersusun dan rapi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Ya. Komputer mau nggak misalnya belum dinyalakan CPU-nya, tapi di sini muncul atau nyala monitornya, mau apa enggak? CPU-nya belum dinyalakan, tapi monitornya dinyalakan, kira-kira bisa apa tidak? Bisa, tapi nyala cuma nyala hitam atau biru tok, karena alurnya itu harusnya dari awal, dari menyalakan CPU, kemudian akan nyala di monitor. Misalnya ya, contoh algoritma, kalian kalau algoritma makan itu gimana caranya? Langkah-langkahnya gimana kalau makan? Ambil piring, ambil sendok, ambil nasi, ambil lauk, ambil minum, terus makan. Gitu ya. Nah itu kalau secara algoritma yang baik. Bisa kalian ambil piring, ambil minum, terus makan, bisa. Tapi itu bukan algoritma. Ya, karena AI ini tersusun dengan algoritma yang baik sekali. Jadi misalnya ada kata kunci, misalnya ada kata kunci Asa, yaudah dia langsung mencari di database-nya yang tadi itu di Asa.
Jadi nggak mungkin munculnya si punya Dwi, itu nggak bakal mungkin. Karena dia punya algoritma yang baik sekali. Jadi algoritma ini itu langkah-langkah untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Misalnya ke sekolah ngasih asa, ke sekolah naik apa asa? Vita, kamu sekolah mandi dulu apa makan dulu? Mandi dulu. Dwi mandi dulu apa makan dulu? Makan dulu, beda kan? Berarti algoritmanya berbeda antara asa dan Dwi, jadi gitu. Tapi tetap sama tujuannya sampai ke sekolah. Ono sing ada yang lewat dari Tersobo, Harogadong, ada yang lewat dari Adurso, misalnya seperti itu. Jadi algoritma ini langkah-langkah untuk mencapai tujuan tertentu yang spesifik. Ada urutannya 1, 2, 5, 3, 4, 5. Nggak boleh 1, 2 terus 10 itu nggak boleh. Gitu ya. Jadi kalau untuk membobol KA itu juga harus paham. Misalnya mau membobol si Asa, mau menjatuhkan si Asa, berarti dia harus tahu Asa itu dari rumah terus lewat mana, pakai motor apa, harus tahu. Kalau misalnya nggak tahu ya nggak bakal bisa bobol si Asa. Gitu ya. Sini pun sama Dika. Terus yang selanjutnya yang keempat yaitu mampu mengenali pola dan membuat keputusan secara otomatis. Bisa ya? Saya ketika buatkan saya gambar wanita cantik langsung keluar. Tapi kan itu cuma tulisan dan wanita itu enggak sesuai sama keinginan kita. Kalau kita mau menggunakan AI ditulis secara spesifik. Misalnya wanita sedang di dapur, memakai pakaian warna merah, celana warna merah, pakai kerudung, pakai kacamata, ada tai lalatnya, kulitnya putih, dispesifikan, nanti akan munculnya akan sesuai sama keinginan kalian. Kalau cuma perintahnya buatkan saya wanita di dalam dapur, munculnya ya wanita, sing rambutnya ya keriting bisa, sing rambutnya lurus ya bisa, sing jilbaban ya bisa, itu kayak gitu. Jadi perintahnya itu akan harus spesifik, gitu ya. Kita lanjutkan. Kecerdasan artifisial versus manusia, kira-kira mana yang lebih baik? Mana antara manusia atau si AI-nya yang lebih baik? Ada yang bisa menjawab? Manusia ya. Kenapa manusianya lebih baik? Karena manusia yang menciptakan. Karena manusia yang menciptakan AI tersebut. Oke. Nah, ini ada AI. Kalau kecerdasan AI tidak memiliki perasaan, hanya mengikuti instruksi. Kalian ngetik apa, yaitu yang muncul. Kalau manusia itu bisa berpikir sendiri dan memiliki perasaan. Manusia bisa ngomong, saya udah capek, besok lagi ya. Kalau si AI nggak mungkin. Kalau kalian enter ya udah langsung perintah, mau jam 12 malam, mau jam 1 malam, di enter ya langsung mengerjakan. Tapi kalau manusia besok bae lah, wis iso, wis kesel kayak gitu. Ya. Terus yang kedua, belajar dari data dan program yang diberikan. Sedangkan manusia bisa belajar banyak hal yang berbeda dan beradaptasi dengan lingkungan melalui interaksi sosial. Jadi ini kalau nggak dimasukkan, ke dalam kelas itu nggak bakal jadi. Tapi kalau manusia itu bisa mencari sendiri datanya. Ya. Jadi nek AI, ya sudah, yang ada di ruangan ini aja. Kalau nggak ditambahkan sama yang punya, nggak bakal nambah. Tapi kalau manusia dicoke, Dewi dan perempuan pun dia cari informasi bengkel di mana, kopian di mana, dan lain seperti itu. Gitu ya. Terus hanya memahami yang ada di dalam datanya saja. Jadi AI ya paham sinang gini toh, sinang ruangan sana nggak paham. Tapi manusia bisa paham dari sini paham, di sana juga paham. Tapi nek AI ya harus diinputkan saja, gitu ya. Tova, masih semangat Tova? Masih semangat Tova? Masih ya? Oke, nanti Tova maju ya? Oke. Terus yang selanjutnya hanya bisa membuat keputusan berdasarkan angka dan pola. Oke, di sini ada yang tahu huruf biner, ada yang tahu? Belum pernah? Huruf biner itu 0 dan 1, iya dan tidak. Di komputer itu hanya mengenal angka 0 dan 1. Ya, makanya komputer nggak punya perasaan antara 0 dan 1, nggak punya. Oke, nek orang iyo, orang iya tidak, cuma itu aja. Jadi semua yang masuk ke komputer itu harus jadi angka 0 dan 1 dulu. Semuanya, mau angka, mau gambar, mau video, tulisan itu pakai huruf 0 dan 1 baru bisa ditampilkan kayak gini. Ini juga sama, ini ada
ini kan gambar yang biru-biru, ini ada tulisan. Ini diubah dulu dari 0 dan 1, kemudian dikonversi lagi oleh CPU menjadi sesuai yang kita inginkan. Jadi video itu ada kodenya, itu ada foto, video, angka itu ada kodenya 0 dan 1. Angka misalnya huruf A itu kan gimana dirubah menjadi 0 dan 1, itu ada rumusnya. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Penting untuk diperhatikan, jika KA diberi data yang salah atau tidak cukup banyak, maka prediksi juga bisa salah. Oleh karena itu, semakin baik data yang digunakan untuk melatih KA, semakin akurat hasilnya. Misalnya datanya si Asa tingginya 182, sedangkan realitanya 150 misalnya. Sedangkan yang input data itu 182, sedangkan aslinya 150. Nanti yang muncul di AI 150. Jadi tergantung siapa yang input datanya, tidak masalah. Gitu ya. Kita lanjutkan. Komponen utama dari KA. Coba biar gak ngantuk Mas Tova dibaca Mas Tova. Ayo. Komponen utama kecerdasan artifisial. Komponen utama kecerdasan artifisial. Artifisial, Mas. Artifisial. Data bahan baku utama untuk melatih model KA. Oke, data. Kemudian ada apa lagi Mas Tova? Algoritma. Yaitu metode mengolah dan menganalisis data. Rino. Yang ketiga apa? model KA. Yaitu Representasi. matematika untuk prediksi. Dwi, infrastruktur itu apa Dwi? Perangkat keras dan lunak seluruh. Antar muka. Siapa ya? Rini, Rini Pran. Samsul. Samsul, apa itu antar muka? Oke, keamanan. Siapa? Firman, dibaca Firman. Aspek yang memastikan KA digunakan secara aman. Oke, saya jelaskan. Kalau yang data, nanti sudah saya jelaskan ya. Data itu bisa berupa teks, video, tulisan, dan apapun data. Terus kemudian algoritma itu ada langkah-langkah atau di sini pengolahan data. Langkah-langkah mengolah data yang baik dan benar. Ya kayak tadi, langkah-langkahnya diinputkan dulu datanya si Rini, misalnya Rini tingginya berapa, kulitnya warna apa, rambutnya warna apa, dimasukkan dulu. Kemudian nanti baru menjadi basis data dikumpulkan, baru nanti dimasukkan ke KA yang kita inginkan pakai ChatGPT atau Gamma atau yang kita yang punya KA atau AI itu ya. Firman, kamu bayang Firman. Terus ada modelnya itu representasi matematika untuk prediksi. Jadi KA ini seperti matematika ya, ada rumusnya, kemudian nanti hasil akhirnya biasanya kalau di matematika dia ada input, ada proses, ada output ya. Tahu nggak? Ingat nggak? Inputnya misalnya A1 B2, prosesnya A tambah B, hasilnya outputnya berarti 3 karena 1 ditambah 2 A plus B itu ya. Jadi ada input, ada prosesnya, ada outputnya. Sama juga di komputer, ada input yang kalian masukkan, kemudian diproses oleh prosesor, kemudian muncul sesuai yang kita inginkan. Seperti itu ya. Kita lanjutkan prinsip ya. Tadi saya jelaskan prinsipnya ada masukan, ada proses, ada keluaran. Nah, masukannya bisa berupa data, yaitu entah pertanyaan, entah perintah suara, teks, gambar atau video. Kemudian diproses oleh KA tersebut, entah ChatGPT, entah yang lain ya. Ada keluarannya ya sama dengan yang diinputkan. Inputannya misalnya beritanya membuat wanita cantik, ya nanti keluarannya wanita cantik seperti itu. Tapi ini nggak bisa sebagai keputusan yang harusnya langsung digunakan, dicek dulu sebelum menggunakan. Seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan. Evolusi dan faktor mendorong perkembangan KA. Yang pertama ada era simbolik, awal berbasis aturan logika. Kemudian ada pembelajaran mesin atau komputer belajar dari data. Kemudian ada deep learning atau pembelajaran mendalam. Jadi pembelajaran mendalam ini contohnya misalnya saya suka sama Dwi misalnya, ya kan misalnya ya. Nah pembelajaran mendalamnya atau deep learningnya saya
belajar lebih dalam tentang Dwi, orang tuanya siapa, bahkan nomor sepatunya saya tahu, terus jilbabnya sukanya warna apa saya tahu. Itu ininya pembelajaran lebih mendalam. Jadi kalau kalian mau mempelajari Dwi, ya silakan, nggak cuma tahu Dwi itu cuma tingginya 150, badannya agak gemuk misalnya kayak gitu. Itu kurang mendalam. Tapi kalau di learning itu sampai lebih mendalam. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini, Mas Bambang? Ada tidak? Tidak. Kita lanjut ya. Nah, ini ada 3 subkategori kecerdasan artifisial. Ya, ada ASI, AGI, sama ANI. Oke ya. IBM membagi KA menjadi 3 kategori ya. Dimulai dari yang paling bawah ya, ANI, Artificial Narrow Intelligence, yang fokus pada tugas spesifik. Kemudian di atasnya ada Artificial General Intelligence atau AGI yang setara dengan kemampuan manusia. Kemudian yang paling tinggi itu ASI, Artificial Super Intelligence, yang mampu melampaui kemampuan kognitif manusia. Jadi bisa melebihi kemampuan manusia ya, bisa melebihi. Misalnya kalau kita gabungkan, kira-kira bisa nggak Pak kalau AI 1, AI 2, bahkan AI 1 kita gabungkan, bisa apa enggak? Misalnya AI yang pertama pakai ChatGPT, kalian mencari ide, kemudian kalian gabungkan menggunakan AI yang kedua pakai Gemini, terus kemudian aplikasi membuat video atau gambar pakai apa ya? Kalau gambar pakai apa dia tahu nggak? Membuat gambar pakai Gamma juga bisa ya. Pakai Gamma bisa membuat gambar dan juga bisa membuat video. Nah, tapi kalau yang untuk membuat video itu sampai sekarang saya cari belum ada yang gratis. Belum ada yang gratis. Karena kan kita pengen gratis ya. Ya. Jadi untuk membuat video itu belum ada yang gratis, tapi kalau membuat teks, membuat gambar itu sudah ada yang gratis. Oke? Ada yang mau ditanyakan? Ada tidak? Masa nggak ada yang tanya? Itu sudah semua ini. Ayo tanya. Tanya jawab. Ada yang mau tanya tentang ini? Atau tanya yang lain? Silakan, boleh tanya. Masa nggak ada yang? Fernando, Bambang, Dwi, Riri, Natar ini silakan tanya. Firman. Ada tidak? Masa nggak ada yang tanya sih? Kita lanjutkan ya. Yang pertama ada kecerdasan artifisial berdasarkan fungsinya. Fungsi yang pertama itu yaitu reactive machine AI, sistem AI tanpa memori yang dirancang untuk tugas spesifik. Contohnya Deep Blue yang menggunakan Gary Kasparov. Contoh lain adalah sistem rekomendasi di Netflix, YouTube, dan Spotify. Terus yang kedua ada limited memory. AI dapat digunakan untuk mengingat kejadian lampau dan mampu memonitoring objek atau situasi seiring berjalannya waktu. Jadi kalau misalnya AI sekarang, mungkin ini AI di 2050 itu akan sangat berguna untuk di masa lampau. Kalau yang sekarang, kalau misalnya diinputkan, mungkin AI nggak bisa mendetek 50 tahun yang lalu, nggak bisa, karena nggak ada yang menginputkan. Kecuali ada yang menginputkan di tahun 2000, misalnya 1990 misalnya. Tapi kan nggak ada yang menginputkan. Kalau misalnya ada yang menginputkan di tahun itu kejadiannya misalnya terjadi perang dunia misalnya. Kalau ada yang menginputkan, AI bisa mendeteksi. Tapi kalau nggak ada yang menginputkan, AI nggak bisa mendeteksi. Gitu ya. Tovan itu ya. Ayo semangat Tovan. Apa perlu ice breaking lagi? Perlu apa tidak? Aku jiting lagi nanti ya. Oke, yang selanjutnya Theory of Mind AI, subkategori dari AGI yang belum terwujud, yang memahami pemikiran dan emosi entitas lain. Yang selanjutnya yaitu Self-Aware AI, AI super cerdas yang mampu memahami kondisi internal, sifat, emosi, dan pikiran manusia. Jadi mungkin sedang dalam pengembangan AI ini itu punya perasaan. Kalau sampai sekarang itu belum punya perasaan, gitu ya. Kita lanjut kategori, ya. Di sini ada AI
ChatGPT ada membuat video, tulen atau tulis, terus untuk membuat penulisan, pembuatan gambar, manajemen proyek itu bisa, layanan pelanggan. Bahkan nanti di sini ada yang pernah memakai layanan pelanggan? Shopee misalnya ada nggak yang tiba-tiba beli sendiri? Nggak pernah. Yang helpdesk biasanya. Pernah nggak kalian ngechat seseorang tapi orang itu nggak membalas tapi yang membalas mesin? Pakai apa? Chatbot ya. Itu namanya chatbot ya. Jadi kalian ngechat seseorang tapi orang itu nggak langsung membalas tapi yang membalas mesin AI gitu ya. Jadi ada perintahnya, misalnya kodenya 1, balasannya aku sayang kamu misalnya gitu. Misalnya kalau balas 2, aku tidak menyukaimu misalnya kayak gitu. Tapi ada inputan dulu bahwa kode 1 nanti balasannya aku sayang kamu, kode 2 aku tidak menyukai kamu, itu ada inputannya. Jadi sebelum chatbot ini membalas, itu diinput dulu sama dia yang mau, misalnya yang mau yang berdua ya dulu yang input gitu ya. Kamu bisa jadi kode ya, misalnya malas balas dari pacarmu, saya nggak menyukaimu, terus saja kodenya 1 misalnya kayak gitu. Jadi nggak perlu banyak ketik-ketik. Gitu ya. Terus yang selanjutnya ada pengoperasian KA ya. Ada yang pertama input data, kemudian pemrosesan, pelatihan, terus intervensi. Jadi diinput dulu, terus diproses oleh KI-nya, kemudian sampai AI ini bisa dilatih ya, bisa dilatih. Misalnya kalian punya dokumen 1000 halaman, disuruh meringkas, gimana caranya? Pakai tangan, diringkas pakai tangan. Susah kan? Kalau pakai AI, jadi pakai ChatGPT, kalian upload dokumennya, kemudian kalian tuliskan perintah di AI-nya itu, buatkan saya rangkuman teks di atas sejumlah 8 halaman. Nanti akan dibuatkan dari 1000 halaman, kemudian diringkas menjadi 8 halaman. Jadi kalian tidak perlu ketik lagi. Nek ringkas 1000 halaman, kalian mau membaca 1000 halaman, nggak mungkin kan? Makanya pakai AI. Terutama pakai ChatGPT itu bisa, pakai gambar juga bisa, disuruh meringkas lebih gampang. Gitu ya. Oke. Jadi jangan sampai kalian malah nggak bisa menggunakan AI. Kalau kita membuat AI mungkin agak susah. Kalau membuat ya, tapi minimal kalian itu bisa menggunakan AI 1, AI 2 gitu ya untuk membuat suatu keputusan. Kalau bisa, pakai AI itu digunakan untuk mencari uang. Bisa nggak? Bisa ya, bisa banget. Kalian bisa membuat novel dari AI, bisa membuat gambar dari AI, bahkan bisa membuat misalnya komik ya, bisa membuat komik yang bisa buat bahan bacaan dari AI itu bisa. Jadi jangan sampai kalian sampai kelas 10 ini kalian cuma bisa menggunakan tok, nggak bisa menggunakan itu lebih parah lagi. Minimal bisa menggunakan, syukur-syukur bisa menghasilkan uang dari AI, gitu ya. Jangan sampai cuma digunakan tok terus apalagi malah nggak pernah menggunakan, itu memang sekali. Gitu ya. Kita lanjut ya, kita lanjut pengoperasian ya. Tadi yang kelima ada output. Tadi saya jelaskan outputnya ada berupa bisa teks, video, gambar dan yang lain. Kemudian ada umpan balik. Umpan balik itu ya misalnya mana ya? Sistemnya dapat berdasar dari kesalahan atau masukan pengguna atau feedback. Misalnya kalian pertama memasukkan prompt atau perintah, kemudian kalian belum marem sebenarnya apa ya? Belum puas ya? Belum puas, kalian bisa umpan balik di edit lagi promptnya, dispesifikan lagi perintahnya, nanti akan sesuai sama perintah kalian. Itu bisa kalian coba sampai 10 kali sebelum menjadi keputusan yang kalian inginkan. Perintah 1 kurang ini, perintah 2 kurang ini, sampai perintah 10 baru selesai. Gitu ya? Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan yang tanya. Yang tanya. Saya Pak. Oke. Tanya, Pak. Kalau AI bisa buat bikin lagu nggak Pak? AI bikin lagu. Iya, Pak. Kira-kira bisa apa enggak kira-kira? Bisa ya? Bisa. Kalau saya sudah pernah itu pakai Suno AI. Bikin lagu ya. Iya, Pak. Bikin lagu atau bikin lirik lagu. Bikin lagunya ya. Pakai Suno AI ya. Kalau mau bikin liriknya bisa pakai ChatGPT, bisa pakai Gamma, bisa pakai Gemini, itu bisa liriknya. Kemudian lirik tersebut dipastekan ke Suno AI,
nanti sulung A itu akan membuat lagu sendiri. Tinggal kalian pilih kategorinya, mau rock, mau pop, atau mau jazz, atau lagu lama, atau DJ, atau yang lain, itu bisa. Ya. Terus yang selanjutnya aplikasi ya. Aplikasi yang sering digunakan itu bisa dalam bisnis ya. Dalam bisnis, dalam pemerintahan, dalam pendidikan, dalam kebudayaan dan contohnya. Dalam bisnis yaitu analisis data pasar misalnya. Kemudian kalau pemerintahan itu bisa untuk smart city atau e-government atau chatbot layanan yang tadi saya jelaskan ya, yang membalas sendiri chat dari konsumennya. Dalam dunia pendidikan itu ada learning analysis atau analisis pembelajaran. Jadi kira-kira saya sudah benar apa belum cara mengajarnya. Ini bisa kita gunakan menggunakan AI. Terus ada pembelajaran adaptif, kemudian ada kebudayaan yaitu digitalisasi arsip. Tova, apa itu digitalisasi? Ada yang tahu? Tova, apa itu digitalisasi? Digitalisasi arsip. Tidak tahu? Oke, saya contohkan. Ini namanya arsip ya, absensi arsip. Kemudian yang namanya digitalisasi ini didigitalkan dengan cara apa? Dengan cara dimasukkan ke dalam Excel atau dimasukkan ke Microsoft Word, itu sudah berupa digital, gitu ya. Jadi ini arsip ini yang belum digital atau kertas. Kemudian yang digitalkan itu yang sudah jadi Excel atau AI atau file, gitu ya. Bisa dipahami apa itu digitalisasi? Intinya dari kertas menjadi file kalau digitalisasi. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ya? Kemudian di bidang kesehatan ada diagnosis AI, terus telemedicine, ada wearable device, kemudian ada industri dan pabrik manufaktur ya, otomatisasi produksi. Ini sudah terlaksana ya di di pabrik itu sudah banyak sekali yang orang-orang yang dipegang oleh mesin. Jadi misalnya 10 mesin biasanya 10 orang itu bisa digantikan oleh 1 orang saja. Jadi tantangan kalian semakin berat karena itu digantikan sama ini. Jadi kalau kalian nggak menguasai atau menggunakan ya akan tergerus oleh zaman gitu ya. Jadi lama-lama ya seperti itu, nggak bisa pakai manusia pakai robot pakai gitu ya. Kita lanjutkan. Ini kira-kira profesi yang berhubungan dengan AI ya. Ada data science, ada machine learning engineer, ada AI research science, ada robotic engineer. Ini contohnya. Terus yang selanjutnya ada AI ethics spesialis, business intelligence developer, AI arsitek, AI developer atau mengembangkan aplikasi berbasis KA. Terus ini peta profesi masa depan, siapa yang bertahan dan siapa yang tergeser oleh AI. Yang bisa menggunakan akan bertahan, yang nggak bisa menggunakan itu tergeser. Saya nggak mengharapkan, saya bukannya merendahkan ya gimana, tapi saya nggak mengharapkan anak didik saya ketika lulus terus kemudian ketemu saya gimana ya di rumah misalnya ngarit atau apa, cari rumput atau apa. Saya nggak mengharapkan yang seperti itu. Saya berharap kalian lulus dari sini terus kalian sudah bisa komputer, bisa menggunakan AI ya, bisa lah mencari uang dari komputer. Nggak perlu kalian capek-capek mancul di sawah, nyangkut di sawah, itu nggak perlu ya. Saya berharap kalian bisa menggunakan AI dan bisa menghasilkan uang dan bisa membantu orang tua kalian. Gitu ya. Jadi kalau misalnya ada hal-hal baru, tolong Mas Tova ya. Kalau ada hal-hal baru, tolong jangan diabaikan. Siapa tahu itu berguna buat kalian besok. Kan toh kalian tujuannya sekolah kan ya biar lebih pintar kan, gitu kan? Oke. Kita lanjutkan. Kolaborasi ini sama tim. Nah ini kuadran kolaborasi manusia dengan KA. Kalau yang orange itu manusia, kalau yang biru itu AI.
Ya, jadi bisa manusia dan AI berkolaborasi, bisa AI berdiri sendiri, bisa human atau orangnya berdiri sendiri, bisa keduanya itu saling berkolaborasi. AI-nya sekian, kemudian manusianya sekian. Jadi kan lama-lama tadi seperti ini. AI dan manusia akan saling bekerja sama. Walaupun AI itu diciptakan oleh manusia, tapi ciptaan itu bisa digunakan oleh manusia lain. Ya. Terutama ya, misalnya kita bisa menggunakan AI. Berarti kan sudah ada kolaborasi antara AI dan manusianya, yaitu kita. Kita bisa gunakan untuk apapun. Kita sekarang bisa mencari apapun di AI. Mungkin lama-lama Google akan tergeser, karena Google itu nggak spesifik. Misalnya carikan saya wanita cantik di Google itu kan banyak sekali munculnya. Tapi kalau di AI itu kan beda lagi. Jadi akan lebih banyak orang menggunakan AI daripada menggunakan Google. Tapi Google pun nggak mau ketinggalan zaman, dia makanya menciptakan Gemini. Karena Google itu sudah punya data semua orang di dunia ini. Jadi dia sudah punya big data atau data yang sangat besar sekali untuk dijadikan database yang kemudian bisa dia menciptakan Gemini. Gitu ya. Kira-kira kalian bisa terpikirkan membuat AI atau tidak? Ya mungkin belum ya. Minimal kalian menggunakan ya Mas Tova ya. Mas Tova misalnya senangnya motor, ya bisa. Gimana cara memperbaiki motor Supra X misalnya, motornya berebut, itu gimana solusinya? Itu di AI ChatGPT bisa, gitu ya. Oke, ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Ada tidak? Tidak. Kalau tidak kita lanjutkan ya. Coba di siapa yang paling cocok Bambang, dibaca Bambang biar nggak ngantuk. Mengatasi tantangan implementasi KA. Yang pertama apa? Kelihatan ya? Oke. Yang pertama halusinasi data, yang kedua bias algoritma, yang ketiga overdependency pada KA, terus yang keempat ada studi kasus atau vaksin COVID 2019. Kita lanjutkan, oke ya. Materinya sudah selesai. Kita ada tanya jawab ya. Silakan 2 pertanyaan atau 5 pertanyaan, minimal 2 minimal ya. Kalau nggak ada nanti saya yang tanya ke kalian. Silakan yang mau bertanya boleh baca. Sebelum nanti ke sini ya, ada tugas buat kalian. Silakan berdiri Mas Hasan. Cara buat gambar di AI itu gimana Pak? Oke, terima kasih Mas Hasan ya. Bagus sekali pertanyaannya. Cara membuat gambar di AI. Akan saya demonstrasikan ya cara membuat gambar di AI. Silakan boleh lihat ke depan semuanya. Jadi kalian bisa ke sini ya. Boleh pakai Microsoft Word atau Google, terus kalian cari yang namanya Gamma. Pakai AI Gamma. Nanti boleh ini ya, boleh mencoba di komputer masing-masing. Tulis aja Gamma app. Nanti akan muncul seperti ini. Tunggu sebentar. Kemudian di sini ada gambar AI ya. Gambar AI, silakan pilih saja gambar AI. Nah, sini sudah ada yang pernah saya coba. Kemudian tambahkan, klik tombol tambah, menghasilkan gambar baru AI. Di sini ada prompt. Di sini ada yang tahu prompt? Prompt itu apa? Prompt itu perintah yang kita perintahkan kepada AI mau membuat apa. Misalnya saya tuliskan, buatkan saya gambar manusia dari Asia menggunakan jilbab putih. Silakan buat saja, nanti akan muncul sendiri gambarnya. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, ketika kalian sudah muncul gambarnya, kalian jangan langsung buat keputusan, tapi dipilih sesuai nggak sama yang kamu pikirkan. Nah, sesuai silakan boleh diambil, di-download. Nah, kalau misalnya ini kan nggak ada spesifik warnanya, nggak ada. Tapi kalau Asia ya Asia yang mana kita nggak tahu.
Indonesia juga Asia, Cina juga Asia. Mungkin lebih spesifik misalnya ditambahkan Cina misalnya kayak gitu atau Indonesia kayak gitu. Ya. Ini bisa kalian saya tambahkan ya, gambar ini bisa dijual ya. Atau misalnya kalian dibuat yang lain. Gambar WhatsApp misalnya belalang dengan background sawah. Nah, bisa dibuat. Nanti akan muncul dengan sendirinya gambar belalang. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Bisa kalian gunakan yang mana sesuai keinginan sama kalian. Nah, gitu ya. Itu cara membuat gambar. Bisa membuat gambar apapun asal promptnya jelas spesifik sesuai yang kalian mau. Gitu ya. Oke, terima kasih Mas Hasan. Ada yang mau tanya lagi? Silakan. Ada yang mau tanya lagi? Oke, kalau tidak ada, langsung ke tugas saja ya. Langsung ke tugas. Tugasnya nanti akan saya demonstrasikan dulu. Kemudian nanti kalian kerjakan, ya. Kalian kerjakan. Silakan kalian membuka di komputer kalian masing-masing. Kita menggunakan aplikasi yang ini atau website mana ya? Kita pilih yang Quillbot yang paling gampang. Silakan di komputer kalian tulis di Google atau di Edge Quillbot, QUILLBOT. Silakan dikerjakan ya, coba. Sudah semua? Kalau sudah silakan, nanti akan tampilan seperti ini. Saya sudah mencoba tugas dari Quillbot ini. Kita sudah mencoba AI. AI bisa nggak memperbaiki kata-kata yang salah dari ketikan kita? Kita coba ya. Silakan tugasnya yang tadi membuat 2 paragraf. Satu paragraf itu minimal 5 baris. Kalian boleh menggunakan misalnya kehidupan sehari kalian misalnya dari berangkat sekolah sampai pulang sekolah dibuat dengan kata-kata. Ya, misalnya dari bangun pagi, terus mandi, gosok gigi, makan, nyuci baju, misalnya sampai kalian pulang sekolah, sampai nanti di sekolah belajar tentang apa, kemudian pulang jam berapa, sampai rumah jam berapa. Seperti itu ya. Nanti kalau misalnya ada apa namanya ya, ada yang salah atau ada yang nggak bisa, tolong kabarin ke saya. Ini saya sudah mencoba ya. Saya sudah mencoba. Saya akan selalu saya coba lagi. Saya coba lagi. Misalnya saya selalu minum susu setiap hari Selasa. Nah, dia akan langsung ya. Dia akan langsung mengkoreksi tulisan kita. Jadi ada tanda merah ini yang katanya yang salah. Kata-kata yang salah apa tanda merah. Saya sudah betul belum minum, harusnya kan minum. Terus STP harusnya setiap misalnya. Ini jangan langsung dipakai ya, karena AI juga bisa salah. Ya, jangan langsung dipakai karena bot bisa salah. Makanya jangan langsung diambil keputusan, tapi dicek terlebih dahulu. Silakan. Buat 2 paragraf minimal 5 baris. Saya kasih waktu 5 menit ya. 5 menit silakan. Sampai berarti nanti di angka 6 setengah 1. Yang kesulitan boleh ngomong ke saya yang kesulitan ya. Yuk, Mas Samsul, silakan dikerjakan. Quillbot. Ya, kerjakan di Microsoft Word.
nanti di sampai angka 6. Jangan lupa kasih nama dan nomor absen. Tulisannya wajib salah karena kita mau membenarkan pakai AI. Wajib salah, jangan benar. Enggak ada minimal salah. Tapi ada salah nikah gitu. Ya boleh ya. Toilet. Ya. Jangan tidur ya. Keras nyala. Tak. Yang bisa nyala. Gak usah login nggak apa-apa, kalau mau login nggak apa-apa. Jangan lupa kesalahannya di screenshot ya. Kesalahan di screenshot biar tahu kita ya salah yang mana. Setiap pagi saya naik sekolah, naik sepeda ke sekolah. Gak usah login kalau pakai Twilbot boleh nggak login, tapi kalau pakai Grammarly harus login. Ini langsung otomatis membenarkan 2 paragraf, 1 paragraf, 5 baris. Ya. Bener, bukan yang salah. Bener. Itu yang salah. Itu yang salah juga berarti. Gak usah login gak apa-apa. Login yang bagus malah. Boleh login, boleh nggak login.
Di sana memperbaiki kita dan memperbaiki kita yang tidak ingin memperbaiki itu kan prosesnya sama. Pakai yang green checker. Belum boleh. Boleh aja kalau belum boleh. Hanya ya, sebenarnya harus coba apa? Hanya. Yang kesulitan dua paragraf, ini jenenge dua baris. Kamu nggak tahu paragraf ya? Dua paragraf, satu paragraf itu 5 baris. Ya, oke. Ini apa ini? Nah, kayak ini. Ya, nah, belinya nanti disimpan dulu ya, nanti disimpan. Nanti kumpulkan di server ya. Tak buatin tempat pengumpulannya. Nanti yang sudah bisa kumpulkan di sini ya. KKA materi 2. Tugasnya yaitu 2 paragraf, kemudian screenshotan ya. Ada yang kesulitan? Kalian boleh ngetik sendiri, boleh cari di Google Kompas ya. Ngetik boleh.
di copy klik kanan. Iya. Klik kanan, oke. Tempel klik kanan, copy. Ya, terus ke berikutnya paste. Oke, sama. Ini yang di screenshot ya, yang salah di screenshot, terus pastekan lagi di bawahnya yang di Word. Ini udah disebutkan print screen, terus kemudian sini. Sudah? Dua menit itu ya? 2 menit. Kenapa masa bebas? Mas Kalandrum. Setelah ini bagaimana Pak? Ya itu di screenshot bukti kalau ini terjadi kesalahan. Print screen terus pindah ke Word. Tadi kamu nulis di mana tadi? Terus di mana? Di sininya Pak. Ya guys, tadi ke Word dulu di paste. Oh ini ya. Enggak, yang tadi dulu. Nah, ini itu dikumpulkan ya. Yang sudah dikumpulkan di sini di KKA materi 2. Ini langsung salah ya, kan cek salah bukan cek benar. Nanti sampai angka 9 ya, berarti masih 5 menit lagi.
yang kesulitan? Sudah, kalau sudah ini kesalahannya ya, iya. Lalu. Ya udah dikumpulkan di itu ya, server. Simpan ya, simpan di tempat yang jadi kirim ke server. Kan yang kita udah tahu salah kan perlu diperbaiki sendiri sama kita ya, jadi keputusan. Sudah? Ya sudah di next. Yang udah ya. Sudah? Yuk, sudah. Sudah. Yuk, sudah. Belum?
kumpulkannya di siapa? Kirim ya, kirim yang hasilnya, boardnya. KKN ada 2. Sudah? Sudah? Silakan yang sudah. Jangan pulang. Ada yang belum? Yang belum saya kasih waktu semenit dia buat ngumpulin ya. 6 menit buat ngumpulin. Terus ngumpulin. Pokoknya malah hilang. Sudah? Ini sudah melebihi waktu ya? Sudah melebihi waktu. Screenshot dari screen. Yuk dikumpulkan. Ya. Apa? Yuk, sudah? Sudah lewat 10? Sudah ya? Kita cek.
Baru 11 yang ngumpulin ya. Baru 11. Yuk. Ini yang udah ngumpulin ya. Yang udah ngumpulin. Tadi kamu bisa dibentak. Cara ngumpulinnya. Ya sudah. Yang ini udah bisa semua ya. Udah bisa semua ya. Oke, sambil nanti mengumpulkan, tolong lihat ke depan sebentar ya. Terutama yang sudah, yang belum sambil dikerjakan. Yang sudah lihat ke depan. Oke ya. Yang selanjutnya kita sudah belajar tadi tentang AI ya. Sudah mencoba AI yaitu apa? Tadi kita mencoba aplikasi yang kita belajar tadi apa? Wheelbot ya. Wheelbot itu tugasnya ngapain? Memperbaiki kata-kata yang salah di paragraf kita. Jadi kita kalau misalnya ngantuk-ngantuk sambil ngetik nggak masalah. Terus digunakan oleh AI yaitu pakai Wheelbot. Bisa pakai Grammarly juga bisa ya. Nah, di akhir pembelajaran ini nanti tolong kalian kerjakan juga ini sesuai sama nuansa atau hati kalian masing-masing ya. Contohnya misalnya fakta. Tuliskan secara singkat apa yang telah Anda lakukan atau Anda pelajari hari ini. Di tempat yang tadi sama ya. Di atasnya ada tulisan paragraf tadi yang kalian buat, ada fotonya, kemudian di bawahnya silakan ditambahkan ini. Ada 4 yaitu fakta, isinya tulisan singkat tentang yang Anda pelajari hari ini. Misalnya saya mempelajari AI yaitu Wheelbot AI yang bisa memperbaiki data atau tulisan kita, gitu ya. Terus yang kedua ada perasaan, bagaimana perasaan hari ini, menyenangkan atau ngantuk atau gimana, tolong dibacakan ya. Dituliskan. Terus ada temuan apa yang baru di hari ini? Ada yang bisa menjawab? Salah satu temuannya apa? Wheelbot ya, bisa menggunakan Wheelbot untuk mengecek grammar penulisan kita. Kemudian ada feature rencana. Kira-kira Wheelbot itu berguna apa enggak buat kita? Berguna banget ya. Ini bisa kalian tuliskan di sini. Seperti itu. Ada pertanyaan? Tidak, silakan kalian kerjakan terus kemudian kalian kumpulkan sama kayak tadi di server di komputer kalian ya. Untuk pelajaran hari ini jamnya sudah berakhir. Mungkin ada yang belum paham atau mau ditanyakan, ada apa tidak kira-kira? Tidak ya. Nanti kalau sudah selesai tolong dikumpulkan. Kalau misalnya nggak selesai hari ini bisa kita lihat di pertemuan yang selanjutnya. Gitu ya. Oke, sebelum saya ini ada pertanyaan? Tidak? Coba salah satu menyimpulkan apa yang kita pelajari hari ini. Satu cowok dan satu cewek. Nanti sebelum saya. Silakan. Satu orang cowok, satu orang cewek mewakili, tolong berdiri. Kemudian menyimpulkan apa yang kita pelajari hari ini. Silakan. Asa, saya tunjuk ya. Asa sama siapa ya? Sama Dwi ya. Asa sama Dwi. Asa sama Dwi. Yang kamu simpulkan hari ini apa saja? Terserah dari Asa. Silakan dari Asa menyampaikan. Yang keras atau yang keras ya? Yang gak keras. Dari pelajaran hari ini saya jadi tahu kalau AI itu bisa berguna untuk masa depan. Oke. Oke, terima kasih Mas Asa, tepuk tangan buat Mas Asa ya. Jadi Mas Asa menyimpulkan itu bisa berguna buat kita di masa depan. Dari sekarang juga bisa berguna ya Mas ya. Silakan Mbak Dwi, satu orang perempuan. Atau siapa? Siapa? Rini. Rini ya. Rini silakan. Rini ya Mas. Oh Rini ya. Rini mana Rini? Silakan Rini menyampaikan satu. Terus siapa? Cewek? Kurang satu cewek lagi. Siapa? Siapa? Masa nggak ada yang berani menyimpulkan? Atau kalah sama Asa? Ya, yang di sini ya, yang dua lagi siapa? Silakan. Dua siapa? Pingsul.
Oke? Ada apa tidak? Tidak ada? Oke, kalau nggak ada nggak apa-apa, mungkin masih malu-malu ya. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Kita masih akan mempelajari IDE yang lain. Tadi udah pakai Quillbot, besok kita pakai yang lain untuk menghasilkan sebuah gambar atau video. Sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum saya akhiri? Sudah ya, terima kasih untuk hari ini. Semoga hari kalian menyenangkan. Terima kasih. Mohon maaf. Saya ini. Assalamualaikum.